Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Nuaim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam program Ramadan spesial. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dengan tujuan agar kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa bukan untuk menyiksa kita. Kita kehausan, kita kelaparan, kita lemah dan sebagainya. Bukan itu yang Allah inginkan. Oleh karena itu, dalam fikih Islam diterangkan tentang orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Ada orang yang tidak boleh berpuasa, yaitu diantaranya adalah wanita yang sedang haid ataupun ibu yang sedang nifas, gitu ya. Ada pula orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti dalam perkembangannya dia bahkan diperintahkan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yaitu orang yang berada dalam perjalanan atau mau melakukan perjalanan, kemudian dan orang yang sedang sakit, gitu ya. Orang yang sedang sakit, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menggantinya di luar bulan Ramadan. Kemudian juga ada orang yang tua renta, gitu ya, ataupun sakit dengan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Mungkin tidak akan sembuh, gitu ya. Juga ada orang-orang yang dalam kondisi yang sangat berat, pekerjaan mereka itu berat sekali, tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa, dan sebagai gantinya mereka adalah membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian ada orang-orang wanita hamil dan menyusui. Kalau ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah menggantinya ataupun membayar fidyah. Disamakan dengan orang yang sakit ataupun disamakan dengan orang yang sudah tua. Baiklah pemirsa Nuaim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah wanita haid nifas. Dia itu adalah mengqadha puasa. Mengqadha puasa ini didasarkan pada hadis Rasulullah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat, gitu. Jadi Ibunda Aisyah mengalami haid, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa, gitu ya. Jadi sebanyak dia tidak berpuasa di masa haidnya, maka sebanyak itu pula dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Adapun musafir, orang yang berada dalam perjalanan, itu didasarkan pada ayat tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah baiknya berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau kita memakai pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, maka berpuasa lebih utama kalau kita kuat untuk melakukannya. Sedangkan kalau kita tidak kuat melakukannya, sangat berat, kemudian membuat kita sakit, ataupun tujuan perjalanan kita itu terganggu, maka lebih baik tidak berpuasa. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwasanya lebih baik tidak berpuasa. Lebih baik tidak berpuasa. Ada seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, beliau berpendapat bahwasanya yang paling mudah bagi orang tersebut berpuasa atau tidak berpuasa. Misalnya apa? Misalnya kalau dia mengqadha di luar bulan Ramadan, di saat banyak orang tidak berpuasa, dia kesulitan, maka lebih baik dia tetap berpuasa saat dia safar bersama orang-orang, sehingga dia bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Adapun orang yang sakit,
Ini bukan sembarang sakit ya. Kalau sakitnya ringan, maka para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa orang yang sakit ringan tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Sakit yang membolehkan orang tidak berpuasa adalah sakit yang diperkirakan akan bertambah parah kalau dia memaksakan diri berpuasa, ataupun kesembuhannya tertunda karena puasanya. Walaupun puasa itu adalah menyehatkan ya, tapi ketika orang sedang sakit sangat mungkin dia harus minum obat, dia dalam sekian jam harus makan dan lain sebagainya. Kalau dia berpuasa maka akan terhambat proses kesembuhannya gitu ya. Ataupun orang yang kepayahan sangat gitu ya, ketika melaksanakan ibadah puasa dia sakitnya tidak bertambah gitu ya, kemudian tidak juga tertunda kesembuhannya gitu ya, tapi dia kepayahan sekali untuk menjalankan ibadah puasa di masa sakitnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau saat ini yang bisa kita jadikan referensi itu adalah kita bertanya gitu ya kepada dokter yang kita percayai, bagaimana, apakah sebaiknya berpuasa atau tidak berpuasa. Kemudian sementara tadi ada orang yang dibolehkan tidak berpuasa, kemudian gantinya adalah membayar fidyah. Itu adalah orang-orang yang sudah tua ya gitu ya, orang yang sudah renta. Dia tidak puasa bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan juga tetap tua, tetap tidak bisa berpuasa. Maka tidak ada opsi mengganti puasa gitu ya. Maka opsinya adalah membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Demikian juga orang yang sakitnya tidak sembuh di dalam bulan Ramadan, sakit di luar Ramadan juga sakit. Maka opsi satu-satunya adalah membayar fidyah. Sama dengan orang yang bekerja berat gitu ya, di luar rumah, di bawah terik matahari gitu ya. Kemudian kerjanya itu sangat-sangat berat gitu ya. Saya mengenal ada orang yang sampai kalau berpuasa di bulan Ramadan itu sampai mandi 9 kali, itu ada gitu ya. Karena dia itu bekerja di pengecoran baja gitu ya. Jadi berhadapan dengan api yang sangat panas gitu ya. Dia itu memaksakan puasa tapi harus 9 kali mandi ya selama dia puasa satu harinya gitu ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan gantinya adalah dia itu membayar fidyah gitu ya. Tetapi ada hal yang dinasihatkan oleh para ulama tentang orang-orang yang bekerja berat seperti ini. Sebaiknya orang-orang ini tetap memakan santapan sahur gitu ya. Jadi tetap berniat ingin berpuasa, dia memulai harinya dengan berpuasa gitu ya. Kalau kuat alhamdulillah, kalau kuat dibolehkan untuk membatalkan puasanya gitu ya. Jadi di sini karena memang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyakiti hati kita, menyakiti diri kita gitu ya, melakukan sesuatu yang bisa membuat kita itu celaka. Maka di situ kita orang-orang tersebut silahkan di awal waktunya itu dia berpuasa, ketika tidak kuat maka dia dibolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasanya walaupun belum selesai gitu ya, belum sampai maghrib. Kemudian nanti di waktu yang lainnya kalau ada kesempatan dia mengqadha puasanya. Tapi jika benar-benar tidak ada kesempatan gitu ya, seperti orang yang tadi profesinya berat, sepanjang tahun profesinya berat, tidak ada cuti misalnya, maka dia dibolehkan untuk membayar fidyah gitu ya. Adapun terkait dengan ibu hamil dan menyusui, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan bahwasanya ibu hamil dan menyusui itu dibolehkan tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah gitu ya. Ini disamakan dengan orang tua renta gitu ya, dalam kondisi lemah gitu ya. Dan adapun Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Thawr, ibu hamil dan menyusui itu adalah dibolehkan tidak berpuasa, kemudian dia mengqadhanya saat
di luar bulan Ramadan saat sudah tidak menyusui gitu ya, sudah melahirkan dan tidak menyusui, maka dia mengqadha puasa tersebut. Disamakan dengan orang yang sakit, ketika sembuh maka dia mengqadha puasa yang sejumlah yang ditinggalkannya. Adapun Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahasanya orang itu mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya, karena apa? Karena yang mendapatkan ataupun yang diberi keringanan saat ibu hamil dan menyusui itu tidak berpuasa itu 2 orang gitu ya, ibu dan juga anaknya. Maka di situ diganti dengan qadha dan juga membayar fidyah. Pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sering terjadi gitu ya. Orang bertanya gitu ya tentang qadha puasa. Ada orang-orang yang menunda-nunda gitu ya. Ada orang menunda-nunda, ada orang yang sangat semangat sehingga bertanya-tanya, lebih baik itu melaksanakan qadha puasa atau berpuasa 6 hari bulan Syawal. Ini orang yang semangat gitu ya, semangat ingin mengqadha, kemudian dia juga ingin mendapatkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal gitu ya. Sampai bertanya, mana yang didahulukan gitu. Tapi ada juga orang yang menunda-nunda sampai hampir datang bulan Ramadan belum juga diqadha gitu ya. Dalam hal ini, pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengqadha puasa hendaknya disegerakan gitu ya. Hendaknya disegerakan. Kalau orang itu walaupun dibolehkan juga, sebaiknya disegerakan, tapi dibolehkan dalam 1 tahun itu, gitu ya, dalam 1 tahun. Nanti kalau ternyata terlambat, gitu ya, belum diqadha, kemudian sudah datang Ramadan lagi, gitu ya, maka dia mengqadhanya dan juga membayar fidyah. Karena apa? Karena dia itu sudah menunda-nunda dan dihukum, gitu ya. Ini adalah pendapat Imam dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah agama Islam itu adalah agama yang mudah. Bagi semua orang yang dalam kondisi normal itu semuanya bisa melaksanakan perintah-perintah dalam Islam. Tapi ada orang yang kondisinya sedang turun gitu ya, kemampuannya sedang turun, kesempatannya sedang turun, maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka dengan memberikan mereka keringanannya. Oleh karena itu, pemirsa Nuaimi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita seyakin-yakinnya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita pikirkan adalah bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.